seluruhnya dalam kegiatan berat itu sudah ada jadwalnya. Jadi sudah kehidupannya sudah teratur. Kalau pagi biasa bangun, sampai itu. Bangunnya jam berapa Bangunnya jam 4:30. Mandi, lalu ke kapel, duduk, kening selama 1 jam. Setelah itu perayaan Ekaristi. Setelah Ekaristi sarapan, lalu pergi kuliah sampai siang. Oh, ini komunitas studi ya? Iya, di komunitas studi. Itu makan, istirahat sebentar, lalu ya bisa belajar pribadi atau melakukan aktivitas lainnya. Setelah itu sore balik lagi ke kapel, lalu doa, ibadat, adorasi, lalu makan. Setelah itu acara pribadi sampai tidur malam. Ada aktivitas harian juga seperti bekerja di kebun, ada yang bagian kebun, ada juga yang bekerja bagian komputer, dan biasanya kami di sini kuliah dan banyak aktivitas kami digunakan untuk belajar, membuat tugas-tugas kuliah, dan banyak lagi kegiatan-kegiatan lain seperti kegiatan BEM dan lain sebagainya yang kami buat di sini. Doa itu yang utama, lalu membaca juga untuk belajar. Kegiatan lainnya ya kami juga melakukan kerja tangan, lalu kerja di bidang kami masing-masing. Jadi bagi kami yang memiliki keahlian tertentu, kami tetap menekuni keahlian itu. Dan jika saya bisa memberikan contoh diri saya sendiri, ya saya mempunyai latar belakang sebagai arsitek, jadi saya tetap mengikuti bidang saya gitu. Meskipun tidak mendalaminya terlalu dalam juga, tapi itu tetap saya lakukan bersama-sama juga hal-hal lain. Ya kami juga melakukan olahraga, kami juga berekreasi bersama. Ya banyak hal-hal lain di komunitas yang bisa dilakukan. Masak. Ya masak itu bisa dipelajari. Bikin video kayak gini. Ya. Ya banyak hal yang bisa kita lakukan. Menganggur itu terlarang. Dilarang, ya tidak baik itu menganggur. Ada banyak hal yang bisa dilakukan selain berdoa, dan ya itu yang menjadi semangat kami juga untuk bekerja, untuk melakukan kebaikan di sekitar kami. Ya katanya kalau orang yang nganggur itu gampang digoda setan ya. Pandai juga. Kalau hari Senin itu biasanya lebih sedikit waktu bersama, banyak pribadi, biasanya refleksi masing-masing di kamar, di kapel. Ya, yang penting kita diberi waktu selama 1 hari itu refleksi, lalu kita dekat dengan Tuhan juga. Kalau hari Padang Gurun biasanya kita acaranya sendiri-sendiri, doanya sendiri, kecuali itu siang itu kita makan bersama, tapi untuk malamnya itu kita acara sendiri. Dan hari Padang Gurun biasanya kita puasa, ada puasanya. Kalau di Bandol ini kita puasanya itu malam tidak makan, jadi pagi siang itu makan, jadi malamnya tidak makan, jadi puasa. Jadi acaranya sendiri-sendiri. Jadi kita diberi kesempatan untuk istilahnya dengan Tuhan lah. Sehari Padang Gurun itu kita dengan Tuhan, kita benar-benar berbuat dengan Tuhan. Entah kita buat kegiatan doa, apa saja yang kita buat Tuhan di Padang Gurun. Biasanya nyanyi-nyanyi, main Uno, Main kartu. ya main kartu, lalu ya santai ngobrol. Kadang juga ada nonton juga, nonton bersama. Lalu juga paling 1 atau 2 kali dalam setahun bisa pergi keluar, misalnya jalan-jalan ke pantai, di berenang, di waterboom. Jadi itu rekreasi tahunan gitu ya, rame-rame semuanya berangkat. Oh pasti seru banget ya, seru banget. Frater bisa berenang? Aduh, belum bisa.
Kalau rekreasi sebenarnya sih kita buat kegiatan-kegiatan sendiri, misalnya kalau ada kegiatan jalan-jalan keluar, yaitu termasuk juga kita mengisi suasana. Tapi biasanya kalau rekreasi tahunan kita biasanya ada. Kalau rekreasi tahunan itu biasanya pas liburan kuliah kita ada kegiatan rekreasi. Itu sebagai supaya nggak tegang juga di biara, kita ada juga kegiatan rekreasi seperti itu, misalnya ke pantai atau jalan-jalan kemana, itu untuk mengisi waktu supaya nggak stres juga terlalu di dalam. Dan memang ada rekreasi yang seperti misalnya kita ketika di Raptor itu ada main kartu, lalu ada ngobrol bersama, main musik bersama, itu termasuk rekreasi juga. Tapi ada juga yang rekreasi tahunan seperti jalan-jalan misalnya ke pantai, lalu jalan-jalan ke tempat-tempat wisata. Kalau di Kalimantan ya, kita jalan-jalan ke Paloh. Ya Paloh itu suasananya sangat menarik juga, pantainya indah, dan kita bisa jalan-jalan ke sana. Lalu dulu waktu ke Jawa Barat, ke Ciganjur, kita pernah jalan-jalan ke Pelabuhan Ratu. Tapi kalau di Kalimantan pernah ke Pontianak juga, ke Waterboom, Warta Paku Bulaya itu pernah sekali kita rekreasi ke sana. Oh, Frater bisa berenang ya? Oh, berenang saya juga bisa, karena saya orang sungai.